Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ani hurufil jar. Setiap kalimah bahasa Arab, terutama dari jenis harf ya, itu mempunyai arti dasar, arti pokok. Seperti misalkan kalimah min, itu berarti dari. Kalau bahasa kita terjemahnya dari. Terkadang huruf-huruf atau kalimah-kalimah berjenis harf ini dapat digunakan kepada arti yang beragam. Maknanya kaya akan makna. Kalimah berjenis harf itu kaya akan makna. Maka kadang dalam beberapa referensi induk menyebutkan definisi daripada kalimah berjenis harf atau definisi harf itu kalimah yang tidak dapat difahami arti sebenarnya kecuali berada dalam sebuah jumlah mufidah bersama dengan kalimah-kalimah lain. Artinya sudah terangkai bersama kalimah-kalimah lain baik fi'il atau isim, terutama dalam sebuah jumlah. Jadi huruf itu haraf-haraf itu kaya akan makna. Dan ternyata hal ini berlaku untuk huruf-huruf jar. Sehingga setiap huruf dari kelompok huruf-huruf jar itu tidak miskin arti, tetapi kaya akan arti. Dan kita akan lihat nanti insyaallah bagaimana arti dari satu huruf jar. Banyak arti dari satu huruf jar dalam setiap penggunaannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah min, kenal kita insyaallah. Semuanya mengenal kalimah min yang merupakan huruf jar. Banyak arti, banyak makna untuk kalimah min. Di antaranya, ini sengaja saya katakan di antaranya, karena memang tidak hanya 4 makna. Kalau kita melihat kepada referensi-referensi seperti misalkan dalam Awdahul Masalik karya Ibnu Hisham, disebutkan di situ belasan makna untuk kalimah min. Di antara maknanya adalah al-ibtida, permulaan. Contohnya dalam jumlah ji'tu min Jakarta, aku tiba dari Jakarta. Di sini min bermakna al-ibtida, dari, dimulai dari Jakarta. Makna lain adalah at-tab'id. At-tab'id. Apa itu at-tab'id? Bagian. Pernah mendengar kalimah ba'da? Artinya bagian. At-tab'id. Dalam jumlah akhadtu minad dananir, aku ambil sebagian dinar. Sebagian dari kepingan-kepingan dinar. Maka di sini min bermakna at-tab'id. Makna lain adalah makna huruf jar fi. Makna huruf fi. Ya, fi bermakna di atau pada atau dalam makna fi, maka min terkadang bermakna fi. Seperti dalam jumlah madza darasta minal madrasah. Apa yang telah kau pelajari di sekolah? Maka kalimah min maknanya adalah fi al-madrasati. Nah, ini makna min. Dan makna yang lain di antaranya adalah zaidatan lit-taukid. Zaidatan lit-taukid. Apa itu? Sebagai huruf tambahan. Inilah yang kita katakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika min dikatakan sebagai huruf jar zaid. Sehingga kalau memang min bermakna sebagai zaidah, masuklah kalimah min dari pada kelompok huruf jar zaid. Ada catatan kaki untuk makna zaidatan lit-taukid. Syaratnya sebagai huruf jar zaid atau sebagai makna taukid adalah kalimah min ini masuk hanya kepada isim-isim nakirah dan jumlah yang ada padanya diawali oleh nafiyah atau oleh istifham atau oleh nahiyah. Diawali oleh penafian sehingga ada kalimat negatif, atau diawali oleh istifham sehingga merupakan pertanyaan, atau diawali oleh nahiyah sehingga merupakan sebuah larangan. Kita sudah membahas dalam pertemuan sebelumnya makallamahu min ahadin. Itu kalimat negatif. Dan ahad adalah isim nakirah. Kemudian dalam jumlah sebelumnya juga, pertemuan sebelumnya, la tukallim min ahadin. Itu adalah kalimat larangan. Dan ahad juga merupakan isim nakirah. Dan dalam jumlah kali ini kita baca hal kallamaka min ahadin. Ini adalah sebuah pertanyaan.
dan ahad adalah isim nakirah. Sehingga di sini terpenuhi syarat untuk dikatakan kalimah min sebagai huruf jar zaid. Maka makna daripada hal kallamaka min ahadin adalah hal kallamaka ahadun, apakah seseorang berbicara kepadamu? Itu maksud daripada kalimah min sebagai huruf jar zaid. Jelas? Insyaallah. Kalimah fi. Ini juga saya katakan di antara peruntukan maknanya, karena memang banyak makna untuk kalimah fi. Di antaranya adalah dzarfiyah, ini makna asal. Untuk makna dzarfiyah, yaitu pada. Seperti dikatakan yaktsuru samaku fil bahri, banyak ikan di laut. Fil bahri, kalimah fi bermakna di, dzarfiyah, di dalam laut. Atau bermakna musahabah, seperti dalam ayat Allah katakan qala dakhulu fi umamin. Allah berfirman udkhulu fi umamin. Maka fi bermakna ma'a, musahabah itu ma'iyah, ma'a. Maka fi di sini bermakna bersama. Bersama bermakna bersama. Dan makna lain untuk kalimah fi adalah as-sababiyah. As-sababiyah, mata fulanun fi summin akalah. Seperti dalam jumlah mata fulanun fi summin akalah. Fulan mati dengan sebab, karena sebab racun yang dimakannya. Maka fi di sini bermakna sebab, ya. Bermakna sebab, ya. Nah, ini makna fi. Di antara makna fi. Demikian wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah an. Di antara peruntukan makna kalimah an adalah al-mujawazah. Contoh dalam jumlah sara Mahmudun anil qaryah. Mahmud telah berjalan jauh dari desa itu. Maka di sini anil qaryah bermakna mujawazah, melampaui. Makna lain adalah makna huruf min. Seperti dalam jumlah ja'atir risalatu an fulan. An fulan bermakna min fulan. Telah tiba sebuah surat dari seseorang. Kemudian makna lain adalah makna huruf al-ba. Dalam ayat Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan hawa nafsu. Ya, makna 'anil hawa adalah bil hawa. Ya. Kalimah al-lam, li, yang merupakan huruf jar. Di antara peruntukan makna kalimah al-lam adalah al-milk, kepemilikan. Seperti dalam jumlah al-baitu li Mahmudin. Rumah itu milik atau kepunyaan si Mahmud. Maka li Mahmudin bermakna kepemilikan. Makna lain adalah al-ikhtisas, pengkhususan. Contoh dalam jumlah al-qalamu lil kitabah. Pena itu untuk menulis. Maka lil kitabah bermakna al-ikhtisas. Digunakan untuk menulis, ya. Pena itu seperti misalkan palu yang untuk memukul. Maka lam dalam lil kitabah adalah bermakna al-ikhtisas. Makna lain kalimah al-lam, makna lain adalah ji'tu lit-ta'allum. Aku datang karena ingin belajar. Lit-ta'allum, lam di sini bermakna it-ta'lil. It-ta'lil. Ya. Makna lain adalah zaidatan lit-taukid, sebagai huruf tambahan untuk penguat. Contoh dalam jumlah li bakrin darabtu atau li zaidin darabtu. Bakr aku pukul, Zaid aku pukul. Maka lam dalam jumlah tersebut li bakrin darabtu merupakan huruf jar tambahan. Di sini dari pembahasan zaidatan, ketika kita mengatakan makna zaidatan lit-taukid, maka ketika itu kita dapat mengatakan bahwa huruf jar yang ada dengan makna zaidatan lit-taukid masuk dalam kelompok huruf jar zaid dan bukan huruf jar asli. Jelas insyaallah? Jelas. Kalimah ala. Kalimah ala di antara peruntukan maknanya adalah al-isti'la. Contoh dalam jumlah al-kubu 'alal ma'idah. Gelas itu
di atas meja makan. Alal ma'idah, kalimah ala bermakna al-isti'la, di atas meja makan. Makna lain kalimah ala adalah makna huruf fi. Ya, makna dasar fi apa? Dzarfiyah. Bisa dzaraf makan, bisa dzaraf zaman. Seperti dalam jumlah dakhaltul ma'hada ala hin nuzulil matar. Aku masuk ma'had, ya, pada saat ketika turun hujan. Maka ala hin nuzulil matari bermakna fi hin nuzulil matar. Ala di sini bermakna pada saat, dan kita tahu pada saat itu adalah arti daripada kalimat fi. Maka di sini bermakna fi. Jelas insyaallah. Kalimah ba, ya, al-ba, bi yang merupakan huruf jar. Di antara peruntukan maknanya adalah il-isti'anah. Il-isti'anah. Contoh, darabtuhu bil asa. Aku memukulnya dengan menggunakan tongkat. Maka kalimah bi dalam kalimat bil asa bermakna il-isti'anah, dengan bantuan atau menggunakan tongkat. Makna lain daripada kalimah al-ba adalah at-ta'wid, yaitu pertukaran. Contohnya ba'a Zaidun al-kitaba bidinar. Zaid menjual buku dengan 1 dinar. Dalam jual beli barang berarti ada pertukaran. Berarti buku ditukar dengan 1 dinar. Di sini kalimah ba dalam jumlah bidinar, dalam kalimat bidinar, bermakna at-ta'wid. Makna lain adalah al-zarfiyah, berarti makna fiyah. Contohnya jumlah laqitu Hindan bil Madinah. Aku menemui Hind di Madinah. Maka bil Madinah adalah fil Madinah. Fil Madinah. Mudah ya insyaallah. Nah, makna lain daripada kalimah ba adalah zaidatan lit-ta'kid, sebagai huruf tambahan untuk penguat. Contohnya Mahmudun laisa bijalisin. Mahmud tidak duduk. Maka ba dalam laisa bijalisin adalah ba tambahan. Maknanya Mahmudun laisa jalisan. Mahmudun laisa huwa jalisan. Maka ba di sini bijalisin diawali oleh laisa adalah sebagai huruf tambahan untuk penguat. Seperti dalam ayat Allah katakan wa kafa billahi syahida, maka ba adalah sebagai zaidatan lit-ta'kid. Kalau udah dikatakan makna zaidah berarti masuknya huruf jarnya adalah huruf jar zaid kelompok kedua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah ka, al-kaf, yang merupakan huruf jar. Di antara peruntukan makna al-kaf adalah at-tashbih. At-tashbih. Zaidun kal asadi. Kal asadi, kaf dalam jumlah tersebut bermakna at-tashbih, serupa, seperti. Makna lain adalah sebagai zaidatan lit-taukid, sebagai huruf tambahan untuk penguat. Contoh dalam ayat Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, yaitu dengan Allah. Maka kamitslihi, kaf di sini bermakna sebagai huruf zaidah tambahan untuk penguat. Maknanya apa? Laisa mithlahu syai'un. Laisa syai'un mithlahu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya, kalau ditanya kamitslihi, kaf di sini huruf jar apa? Huruf jar zaid. Jelas karena sebagai huruf tambahan untuk penguat. Dan mithlahu sebagai khobar laisa. Khobar laisa yang mendahului isim laisa yaitu syai'un. Jelas insyaallah? Jelas. Kalimah mudh atau mundu.
Peruntukan makna mud atau mundu adalah dua makna. Pertama makna min, yang kedua makna fi. Perbedaannya adalah dapat dilihat pada catatan kaki. Makna min itu bila untuk waktu lampau, sedangkan makna fi bila untuk waktu sekarang saat berbicara. Contoh dalam jumlah ma ra'aituhu mudh atau mundu yaumis sabti. Aku tidak melihatnya dari sejak hari Sabtu. Maka mud atau mundu dan yaumis sabti adalah waktu lampau daripada waktu berbicara. Ini bermakna min di sini, mud atau mundu. Lalu kapan bermakna fi? Bermakna fi jikalau waktu sekarang atau saat bicara. Contoh dalam jumlah ma ra'aituhu mud atau mundu yaumina. Aku tidak melihatnya pada hari kita ini. Pada hari ini maksudnya. Maka itu saat berbicara. Dan di sini mud atau mundu bermakna fi. Jelas? Insyaallah. Kemudian kalimat ila. Ya. Di antara penentukan makna ila adalah pertama adalah il-intiha. Il-intiha. Contohnya sirtu ilal bahri, aku berjalan hingga ke laut. Ilal bahri, ila di sini bermakna il-intiha. Makna lain daripada kalimat ila adalah bermakna lam, bermakna li, berarti kepemilikan. Makna dasar li adalah il-milk. Dalam ayat Allah katakan wal amru ilai. Maka ila di sini bermakna lam, bermakna al-lam. Kalimah hatta. Kalimah hatta. Peruntukan makna hatta adalah il-intiha seperti makna ila. Contoh dalam jumlah akala zaidun as-samakata hatta ra'siha. Maka hatta bermakna hingga. Il-intiha. Zaid makan ikan sampai kepala-kepalanya dimakan. Ya. Memang ada perbedaan lebih spesifik antara ila dan hatta. Walaupun sama-sama bermakna il-intiha, namun ada perbedaan. Beberapa poin yang membedakan antara ila dan hatta. Kemudian kalimat rubba. Peruntukan makna rubba, ya, ini huruf jar syabih bizaid ya. Tidak bisa dikatakan huruf jar asli dan tidak bisa dikatakan huruf jar zaid. Ya. Rubba itu bermakna taklil, juga bisa bermakna takthir. Bahasa kita taklil itu terkadang. Takthir bahasa kita adalah amat banyak, seringkali. Terlihat seperti itu. Contoh dalam jumlah rubba isyaratin afsahu min ibaratin. Rubba terkadang isyarat itu lebih fasih daripada perkataan. Dalam hadis dikatakan ya rubba kasiyatin fid dunya, wahai betapa banyak orang berpakaian di dunia. Dan lanjutan hadisnya dapat dilihat di kitab-kitab hadis. Maka di sini rubba kasiyatin bermakna takthir, amat banyak. Ya. Jelas insyaallah ya. Jelas. Kemudian kalimat ta dan wawu ini adalah untuk al-qasam. Untuk al-qasam. Dalam ayat Allah katakan qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf. Tallahi, demi Allah, untuk sumpah. Dalam jumlah bawahnya yaitu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la aghzuwanna Quraisyan." Wallahi, demi Allah, maka wawu di sini sebagai qasam. Ya. Untuk sumpah. Mafhum ya insyaallah ya. Jadi ketika kita membahas makna-makna huruf jar ini, kita diharapkan sudah menguasai tentang aqsam huruful jar, dari huruf jar asli, huruf jar zaid, dan huruf jar syabih bizaid. Dan kita juga sudah menguasai tentang pembagian huruf jar masuk kepada isim zahir atau isim dhamir. Ya. Ya, pembahasan huruf-huruf jar ini memang luas, insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.